Kasih Allah tidak berbatas. Renungan diinspirasi dari bacaan Injil Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Injil hari ini bercerita tentang kisah penyaliban Yesus sehari sebelum hari Sabat dan hari raya Paskah. Menurut hukum Yahudi, untuk menjaga ketahiran umat, mayat di tiang gantungan diturunkan dan dikubur. Pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki-kaki ketiga orang yang disalib dipatahkan agar mereka segera mati. Ketika sampai pada Yesus, ia ditemukan sudah mati, maka kakinya tidak dipatahkan, melainkan seorang prajurit menikam lambung Yesus dan segera keluar darah dan air. Darah dan air bermakna yaitu dasar sakramen pembaptisan sebagai tanda kehidupan dilahirkan kembali, dan ini seturut sabdanya. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes bab 3 ayat 5. Dan dasar sakramen Ekaristi sebagai tanda penebusan, dan ini seturut sabdanya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 1 Yohanes bab 6 ayat 54. Kematian Yesus ini menggambarkan kasih Allah tidak berbatas kepada manusia. Kasih Allah ini terlihat pula dalam kisah yang dialami seorang suami, teman penulis di KPKS Santo Paulus Tangerang. Sang suami mengalami gagal ginjal sehingga perlu untuk cuci darah sebanyak 2 kali seminggu selama bertahun-tahun, dan meningkat menjadi 3 kali seminggu. Istrinya berinisiatif melakukan transplantasi dari salah satu ginjalnya untuk diberikan kepada suami. Walau tidak mendapat persetujuan dari keluarga, dengan doa dan ketulusan cinta istri serta iman bahwa laki-laki bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Matius bab 19 ayat 5b. Maka tindakan transplantasi ginjal dari istri kepada suami dapat dilaksanakan
pada tahun 2015. Sampai saat ini sudah berjalan 9 tahun. Suami dan istri dinyatakan sehat dan dapat beraktivitas melayani Tuhan di komunitas lingkungan dan paroki Pamulang Gereja Santo Barnabas sebagai wujud syukur atas karyanya. Penderitaan Yesus di kayu salib menunjukkan ketaatan total kepada kehendak Bapa, sekaligus ungkapan kasih-Nya kepada manusia. Bagaimana dengan kita? Apa yang bisa diberikan kepada Allah? Doa. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami berjuang untuk memberikan diri secara totalitas dengan belajar, menghadapi dan memaknai penderitaan. Semoga dengan didorong kasih yang tulus dan ikhlas untuk dapat menjadi pelayan sejati. Amin.